Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin untuk praktikum Arduino untuk mengendalikan lampu sebuah bolam menggunakan relay 5 volt. Kali ini kita melanjutkan dari sebelumnya, video sebelumnya tentang komunikasi serial. Nah, kita lanjutin untuk penggunaan Node.js, kemudian nanti ada framework untuk JS-nya, ada express.js dan seterusnya. Nah, di sini sebelum nanti lebih lanjut, kita punya prasyarat harus terlebih dahulu rekan-rekan menginstal satu Node.js, kemudian kedua Python, kemudian yang ketiga yaitu Visual Studio. Nah, ini di Desember 2020 ada pembaruan, ini menjadi hal yang diminta sama express.js. Jadi kalau ini tidak dipenuhi, tidak diinstal, nanti ketika penginstalan serial port ya, nanti penginstalan socket IO pada npm ya, Node packet managernya, itu terjadi error. Nah, ini teman-teman harus mendownloadnya terlebih dahulu. Di sini ada minimalnya 3 macam ini dan menginstalnya satu persatu. Jadi kita coba menginstal satu persatu. Ini Node.js-nya ya. Untuk downloadnya teman-teman bisa cek, ada di tampilan layar untuk linknya, untuk pendownloadan linknya. Nah, di sini kita install dulu Node.js, kita jalankan, run, kemudian install seperti umum aplikasi lainnya, accept dan next, terusnya hingga finish. Yes. Oke, finish. Kemudian install Python-nya, run. Agar lebih mudah untuk pengaksesan, kita customize untuk installation-nya, kita arahkan di C ya, /python. Jadi ini kita location-nya kita persingkat di C, Python 39 ya. Oke, kemudian kita install. Oke, setup was successful. Ini kita close. Nah, kita pastikan dulu di environment variable di pad di OS-nya, khususnya menggunakan OS Windows. Ini kita pastikan pad untuk Node.js dan Python-nya sudah tertambahkan di pad system. Nah, kita coba di klik kanan di PC atau My Computer, kemudian Properties. Kita cari nanti Advanced System Setting, diklik, kemudian nanti di menu tab Advanced, kemudian Environment Variable kita klik. Nah, di sini di System Variable kita pilih nanti Pad, kemudian Edit. Nah, kita pastikan Node.js-nya sudah tertambah, padnya ini udah ada Node.js-nya, yang Python-nya yang belum ada. Nah, Python ini berada di C Python ya, C T2 backslash Python backslash Python 39 ya. Kita coba pastikan. Ini sebelumnya di C Python,
kemudian Python 39. Oke. Python 39. Nah, jika sudah, kita tambahkan seperti ini ya. Kita oke kan. Oke. Dan oke. Nah, yang terakhir kita install dulu untuk Visual Studio. Teman-teman bisa download Visual Studio 2019 supaya lebih mutakhir. Kita pilih yang Visual Studio Community saja, yang free. Kita coba jalankan dan run, install. Di setupnya seperti teman-teman menginstal untuk aplikasi lain. Ini kita continue. Nanti ada proses download, kemudian juga ada proses penginstalan. Nih sebelumnya saya sudah install kemudian uninstall lagi untuk demo kali ini. Nanti kita tunggu aja, mungkin tidak terlalu lama. Nah, di sini pada proses installing, teman-teman ada pilihan untuk teknologi web atau cloud yang akan dipilih. Nah, ini kita cukup pilih nanti yang Node.js-nya. Kemudian untuk desktop development with C++-nya. Ini yang akan kita pilih. Jangan lupa ini kita patuhi bahwa harus ada total space required. Setidaknya ada kapasitas drive C yang masih kosong minimal 9,07 GB. Nah, ini udah kita centang dua ini, Node.js dan development with C++. Kemudian kita klik install. Tunggu hingga proses selesai. Nah, untuk instalasi Visual Studio udah selesai. Nah, ini memang butuh koneksi internet yang lumayan. Jadi ini udah selesai, not now. Kita close saja. Close. Kemudian kita close. Nah, setelah ketiganya ini nanti sudah diinstal, nanti kita akan membuat project untuk lokasi directory yang akan difungsikan sebagai project Express ya, express.js-nya. Nah, ini biar sepakat nanti kita coba letakkan di drive D saja supaya tidak terlalu panjang untuk mengetikkan direktorinya. Nah, ini kita buat directory baru di D, kasih nama aja iot underscore lampu express ya, express 1 ya, atau iot express 1 saja supaya lebih singkat, iot underscore express 1. Baik. Nah, di sini kita coba nanti jalankan command prompt. Kita jalankan run as administrator. Yes. Nah, di sini kita coba cek Node.js-nya apakah sudah tersedia ya. Jadi kita bisa cek versinya. Jadi Node.js Node, kalau tidak salah ya, ini Node spasi min v. Oh iya, benar. Kemudian kita cek npm-nya, Node package manager-nya, npm spasi min v. Nah, kita coba berpindah ke drive D ya, ketik saja D, ketik 2, enter.
Kalau misalnya teman-teman menggunakan Linux ataupun iOS, nanti menyesuaikan saja ke direktori yang dituju. Gunakan command line atau terminal. Nah, di sini kita akan letakkan atau posisikan aksesnya ke direktori yang sudah kita buat tadi. Kita akses cd spasi iot spasi underscore express 1. Oke, masuk. Ini masih kosong ya, masih kosong isinya. Nah, ini kita akan jadikan direktori iot underscore express 1 ini sebagai inisialisasi untuk project npm kita ya, Node Packet Manager. Jadi ketik saja di sini npm spasi init untuk menginisialisasi atau menjadikan direktori tersebut sebagai project Node.js, kemudian nanti dibuat untuk frameworknya express.js. npm spasi init enter. Nanti akan muncul untuk penamaan package name dan lain-lain. Ini rekan-rekan silakan enter saja terus. Versionnya, descriptionnya enter saja. Ini entry point-nya enter saja. Test comment ya enter terus. Is this okay? Yes, enter. Oke. Ini direktori iot underscore express 1-nya sudah kita inisialisasi untuk npm-nya. Kemudian kita install npm ya, install spasi save. Ini kita gunakan untuk menginstal express.js-nya secara manual ya. Nah, npm spasi install spasi double min save spasi express. Oke, enter. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ya, jangan lupa setiap prosesi ini teman-teman juga harus terkoneksi ke internet. Oke, penginstalan untuk express.js-nya sudah selesai. Kalau kita perhatikan di direktori yang sudah kita buat tadi, ya iot underscore express 1, ini ketika kita membuat inisialisasi npm, ini ada muncul packet.json. Nah, ketika kita install express.js, nanti akan ada penambahan modul direktori, yaitu node underscore modules dan package log.json. Nah, setelah kita install untuk express.js-nya, kita akan install serial port-nya. Ini merupakan modul di express.js ya. Perintahnya npm spasi install spasi serial port spasi double min build from ya source ya, source, enter. Nah, ini biasanya kalau kita tidak menginstal Python atau menginstal Visual Studio nanti akan terjadi error ya. Kalau nanti muncul error, kita harus merestart. Kita lihat. Oke, penginstalan untuk Node modul serial port-nya sudah selesai. Kalau perhatikan di folder Node modulnya, ini akan sudah tertambah untuk library ya, serial port ya, di sini. Nah, ini sudah tertambahkan di direktori Node modules. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menginstal express.js-nya, kemudian menambahkan library untuk serial port-nya. Kemudian kita akan coba nanti dibuat di sini ya, di iot underscore express 1. Kita akan buat sebuah file baru. Ini kita akan coba namain index.js ya.
Nah, kita akan buka text editornya, gunakan boleh Sublime atau Notepad ya. Kita akan coba buktikan di sini untuk penggunaan index.js-nya supaya nanti bisa diakses di browser ya. Nah, ini tentu gunakan komen atau perintah-perintah JavaScript. Nah, misal kita buat variabel konstan untuk express, namanya express, ini require express, kemudian buat juga variabel app misal untuk manggil express tadi. Oke, ini tanpa titik koma. Kemudian kita get untuk directory defaultnya atau indeksnya. Kita akan coba arahkan dengan nanti menampilkan ya teks berupa hello Universitas Nurdin Hamzah misalnya. Nah, ini directory defaultnya di sini. Kita gunakan sesuai dengan ada referensi yang sudah ditemukan. Ini kita coba teruskan saja. Nah, ini nanti kita akan kirim pesan di sini. Jadi misalkan hello Universitas Nurdin Hamzah. Pakai tanda seru supaya harusnya yang keluar itu semangat ya. Hello Universitas Nurdin Hamzah. app.get ini untuk misalkan kita buat URL sub URL lain, misalkan about sama request resource. Nanti kita tampilkan di sini recent perkenalkan saya Paryadi, misal seperti itu ya. Nah, nanti juga untuk listennya ini ditampilkan di port berapa, misal 3000. Nanti konsol lognya yang akan ditampilkan pesannya pada saat di command line ya, hello kamu dapat mengakses di aplikasi di http localhost portnya 3000 ya. Oke. Udah, kita save. Nah, cara menjalankannya nanti di command line ya, command line yang tadi yang belum kita tutup. Ini perintahnya adalah ini dengan posisi index.js-nya ada di folder iot_express1. Kemudian di command prompt atau terminal kita juga berada di direktori yang sama. Nah, nanti kita memanggil index.js agar bisa dijalankan. Ya, perintah untuk pemanggilannya adalah not spasi index.js. Oke, hello, kamu dapat akses aplikasi di. Kita coba akses browser localhost portnya 3000. Portnya 3000. Oke. Nah, ini Node.js-nya sudah berfungsi sebagai web server juga, sebagai packet manager juga untuk npm-nya. Nah, ini udah berfungsi. Nah, kita akan coba membangun sebuah kode yang nanti digunakan untuk menangkap perintah on atau off untuk menyalakan atau memadamkan lampu ya. Nah, kita buat gunakan text editor lagi ya, kita buat
file baru, Ctrl N atau file new. Kita coba simpan di direktori iot_express1 yang sama dengan index.js tadi. Misalnya kita kasih nama app.js. Kemudian kita akan coba buat di sini ya. Pertama kita untuk memanggil library serial portnya dulu. Misalnya kita buat variable konstan supaya tidak berubah-ubah, hanya read only saja. Require nama library-nya ini serial port huruf kecil semua, sesuai yang ada di folder node modules. Kemudian variable serial port ini kita akan buat objek baru, new serial port. Nah, ini nanti kita akan coba lihat, hubungkan PC kita ke Arduino, dan di portnya kita terhubung ke COM berapa. Ini kebetulan saya COM 3. Nanti kita akan hubungkan serial port ini ke COM 3 ya, COM 3. Oke, COM 3 koma kurung kurawal. Nah, di sini ada parameternya. Yang pertama yaitu baud rate-nya. Kita harus samakan dengan yang ada di Arduino yang akan kita setting nanti di Arduino. Kita sepakati nanti akan kita gunakan baud rate-nya 57600. Data bitnya kita gunakan 8 bit. Ini yang lainnya. Parity-nya non. Kemudian ada stop bit 1. Kemudian nanti kita akan menangkap status dari status bahwa lampu ini nyala, on atau off ya. Nah, kita buat variabel konstan juga, hanya read only, namanya status proses.argv. Ini sesuai referensi yang didapat, jadi untuk modifikasinya mungkin trial error terus ya sampai bisa ya, kalau misalnya ingin dimodifikasi. Kemudian kita panggil, oh ini berbeda, serial port on. Nah, pada bagian ini kita akan nanti menangkap log dari aktivitas yang sudah terjadi, bahwa data yang terkirim itu atau yang data diterima itu on atau off ya. Nanti supaya kita tangkap dan nanti kita akan cetak serial port. Nah, di sini kita akan coba tangkap lognya. Cetaknya data receive aja lah, supaya lebih singkat ya. Nanti buffernya, nah di sini yang akan kita tangkap.
Ini pakai data saja karena di atas sudah dibuat data. Agar bisa dicetak to string, berubah ke, kita parsing ke string. Jangan lupa set timeout-nya. Yang ini ya. Jadi ini perhatikan, ini besar kecil hurufnya beda dengan di atas. Jadi ini variabel yang berbeda. Nah ini kalau misalnya terjadi error, maka kita sediakan fungsi kalau misalnya terjadi error. Oke. Oke, kita cukupkan dulu. Kita akan coba ya. Kita akan coba. Ini untuk aplikasinya sudah. Nanti data tangkapannya itu akan kita buat nanti sketch Arduino-nya juga, supaya nanti kalau misalnya dikirim on, nanti lampunya nyala, dikirim off, lampunya padam. Nah, sampai sini ya, teman-teman bisa cobain. Kemudian kita masuk ke sketch di Arduino. Nah, di sketch di Arduino, langsung saja kita buat variabel constant read only, tipe datanya integer, lampu namanya, terhubung ke digital 2 di Arduino. Kemudian kita buat variabel untuk keterangan status ya. Ya, status lampu. Oke, kita kosongkan. Komen tidak penting, kita coba hilangkan dulu. Kita setup untuk pin mode lampu ini sebagai output, tutup kurung, titik koma. Kemudian serial beginnya kita set baud rate-nya, yaitu sama dengan yang sebelumnya tadi, konsisten 57600. Setup cukup. Kita masuk ke loop. Nah, di loop di sini kalau misalkan nanti ada nilai serial, baru nanti akan kita eksekusi ya. Ini kita pakai if. Kalau misalkan if serial.available, nah ini baru kita ya, di dalamnya ada buat kondisi ya. Jadi aksinya kalau misalnya ada available ya, tersedia data di serial, maka reaksinya kita taruh di sini kondisinya. Kita tangkap status lampu di read string ya, serial ya, kita tangkap di sini. Apapun yang nanti dikirimkan, perintahnya di sini. Nah, kalau misalkan perintah yang masuk ya, nanti ini status lamp, ini kita pakai perintah non case sensitive, jadi pakai perintah equal ignore case. Jadi kalau misalkan huruf on off-nya ada yang kecil, ada yang besar, besar semua atau kecil semua, itu tidak akan berpengaruh. Ya, tetap nanti datanya diterima dan dieksekusi.
Nah, di sini perintahnya adalah menyalakan lampu. Digital light di atas variabel lampunya di lampu high ya. Tutup kurung titik koma. Serial right nyala ya. Statusnya nyala. Delaynya cukup 1 detik saja atau 1000 milisecond. Nah, else if-nya kalau status lampu equals ignore case off ya, off, maka kita perintahkan untuk memadamkan lampu. Gunakan kode low, tutup kurung, titik koma, serial write-nya kita kirimkan padam, tutup kurung, titik koma. Delaynya cukup 1 detik. Else yang lainnya cukup nanti misalkan hanya serial write-nya kita mengirimkan kode Z ya, ZZ. Jadi ini kita cek Oke, tutup kurung kurawalnya lengkap, pastikan juga lengkap teman-teman buat. Kemudian untuk mengetikkan sketch kode-kodenya teratur, rapi ya, mana yang di dalam kurung kurawal lebih menjorok ke kanan. Oke, sepertinya belum nampak bagian kira-kira salah, error. Kita save di foldernya masing-masing ya, tidak harus ngikutin saya. Lampu Express 1 ya, enter. Nah, kita coba verify. Kita cek di kode di app.js. Oke. Arduino IDE udah verify, kemudian kita upload. Itu sudah dipastikan port terpilih ya, sudah kita upload. Oke, dan uploading. Selanjutnya kita akan coba app.js ini, kemudian sketch yang sudah kita kirim ke Arduino apakah sudah berfungsi atau belum ya. Nah, kita Ctrl C untuk stop ini dulu. Nah, kita pakai perintah node spasi app.js spasi ini on atau off yang akan kita kirimkan ke Arduino ya. Kita coba on dulu, enter. Oke, menyala ya. Data receive nyala ya, jadi yang di Arduino tadi udah ngirim ke serial port dan express.js. Ini bawah statusnya nyala ya. Ctrl C untuk stop, kemudian node spasi app.js spasi off untuk padamkan lampu. Oke, lampu padam ya.
Nah, ini baru terkirim, data receive padam ya. Boleh dirapikan lagi, misalnya data receive di sini kita ubah ya. Status ya, status lampu sekarang ya. Oke, sambilan saya coba rekam kondisi real time untuk lampu ya. Ini kita akan coba kirim on-nya dulu. Kita kirim on-nya dulu. Oke, kita enter. Oke, lampu nyala. Nah, status lampu sekarang nyala ya. Kemudian kita stop untuk Ctrl C, menggunakan Ctrl C. Kemudian kita off kan ya, node spasi app.js spasi off ya. Kita enter. Nah, lampunya off ya. Status lampu sekarang padam. Nah, barangkali seperti itu ya implementasi kita. Jadi TikTok datanya yang terpenting, sebelumnya tadi teman-teman menginstal Node.js, kemudian Python, kemudian Visual Studio yang terbaru 2019. Kemudian nanti kita buat folder yang akan ditempatkan sebagai project npm-nya ya, Node.js-nya. Kemudian kita install express.js, baru kelengkapan lain yaitu library serial port ya, library serial port. Kemudian di sini di dalam directory yang kita bikin iot_express tadi, kita buat file app.js dengan kode kurang lebih seperti ini. Yang perlu dipastikan di sini COM-nya harus sama dengan yang terhubung ke USB di PC kita atau laptop kita. Kemudian baud rate-nya harus sama dengan yang di set di Arduino. Nah, kemudian di sket Arduino-nya juga harus sinkron ya. Variabelnya tidak harus sama ya. Nah, jika ada pertanyaan segala macamnya, nanti kita akan diskusi, bedah kode, dan mungkin modifikasi pada saat kita bertemu langsung ya. Nah, silakan dicoba, dipraktekkan, dan cobain dikembangkan lagi ya. Barangkali itu ya untuk kasus yang sekarang ini kita menggunakan perintah untuk menggunakan command line untuk menyalakan dan memadamkan lampu. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.